Pagi, Dek. Pagi Pak Herman. Gimana kabar? Baik, sehat Pak Herman ya. Sehat. Sehat. Kayaknya sibuk sekali nih. Ya, enggak juga Pak Herman. Ya? Enggak juga lagi sibuk. Oh, Cuma adalah enggak. beberapa aktivitas memang. Kelihatannya Pak Kadek ini punya beban nih. Kalau beban sih enggak sih Pak Herman. Cuma mungkin ada memang beberapa kondisi atau permasalahan yang memang sedang saya pikirkan gitu Pak Herman. Eh, apa yang ingin Pak Kadek sampaikan? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Iya, iya Pak Herman. Cuma saya memang mau berbagi sebenarnya. Tapi saya bingung berbaginya sama siapa gitu ya. Tapi saya pikir sih dengan Pak Herman kayaknya saya bisa berbagi Pak Herman. Begini Pak Herman, jadi setelah kita mengikuti guru penggerak kemarin Pak Herman, kita kan Ya. dituntut untuk melaksanakan perubahan di sekolah gitu ya. Pak Herman kan tahu sendiri di sekolah keadaan seperti apa kan. Pak Herman pernah di sekolah di SMA 2 Kempo gitu kan. Nah, permasalahan seperti ini. Jadi pada saat saya ingin melakukan perubahan gitu Pak Herman ya, uh, banyak sekali kendalanya Pak Herman. Jadi seakan-akan memang susah untuk melakukan perubahan itu di sekolah saya Pak Herman. Eh, berarti topik kita pada sesi percakapan kita ini apa Pak Kadek? Ya itu Pak Herman. Saya ingin mencari mendapatkan solusi sebenarnya Pak Herman. Bagaimana sih caranya agar keinginan saya ini bisa tercapai, gitu, bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak Herman. Oh, begitu Pak Kadek. Iya, Sekarang seperti itu. situasi yang Pak Kadek terjadi saat-saat sekarang di sekolah Pak Kadek seperti apa? Ya, itu sih seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kondisinya uh, setiap saya ingin melakukan perubahan gitu ya, inisiatif melakukan perubahan. Kayaknya masalah jaringan Pak Kadek. Kayaknya terlempar tadi. Ya, jaringan Pak Irman. Oh, gak jaringan. Oke, kita lanjut Pak Kadek ya. Lanjut Tadi ya. Pak Kadek sudah menjelaskan situasi yang terjadi seperti apa di sekolah Pak Kadek sekarang. Sekarang apa yang mempengaruhi hal itu Pak Kadek? Saya kira yang berpengaruh ya. Kalau saya perhatikan keadaan di sekolah itu ya, yang mempengaruhi mungkin ini ya, mungkin Pak Irman ya, pola pikir dari guru-guru, kemudian kepala sekolah dan siswa saya di sana itu masih susah untuk mau berubah gitu Pak Irman. Jadi mereka masih nyaman dengan keadaan yang sekarang ini. Mungkin seperti itu Pak Irman. Eh, apa yang bisa membuat kepala sekolah tadi berubah, Pak Kadek? Yang bisa Pak Kadek wujudkan? Saya sudah pernah coba Pak Irman sebenarnya. Saya sudah buat rancang program gitu ya, rancang program, kemudian saya sampaikan kepada beliau. Tanggapan awalnya sih bagus, positif tanggapan awal, tapi pada saat realisasi kegiatan itu terkadang tidak sesuai dengan di awal tadi.
pada kesepakatan awal tadi. Jadi program itu terkadang tidak berjalan dengan baik, Pak Herman. Seperti itu. Baik Pak Kadek. Berarti dari masalah yang Pak Kadek sampaikan tadi, apa kira-kira gagasan yang bisa Pak Kadek lakukan dengan kondisi yang Pak Kadek ceritakan tadi? Kalau gagasan sih, saya pernah coba sebenarnya gitu ya. Tadi kan setelah apa namanya, setelah kita rancang program, kemudian disepakati, kemudian tidak berjalan dengan baik. Kemarin sih pernah saya lakukan, saya coba lagi, datangi lagi kepala sekolah, bagaimana dengan program yang sudah kita sepakati, itu ya, kenapa belum bisa berjalan dengan baik. Itu yang mungkin yang sudah saya lakukan, Pak Herman. Belum bisa berjalan dengan baik. Terus sekarang, apa yang bisa kira-kira dan akan Pak Kadek lakukan untuk memastikan itu akan berjalan lagi? Ke depan gitu ya, ke depan mungkin jika ada satu program itu yang tidak berjalan, tetap selalu komunikasi gitu ya, selalu komunikasikan secara berkala mungkin Pak Irman ya. Kalau memang serasa sebulan program tersebut kita jalankan kemudian belum maksimal, kita komunikasikan lagi dengan kepala sekolah, kemudian juga mungkin dengan guru-guru yang lain juga, karena memang terkendala di sekolah kami itu tidak berjalannya karena memang guru ini masih tadi tidak mau mengikuti perubahan tadi. Jadi komunikasi yang intens lagi dengan kepala sekolah dan juga mungkin guru-guru kami di sekolah. Itu Pak Herman. Apa Pak Kadek pernah melakukan pendekatan yang lain selain komunikasi tadi yang Bapak lakukan? Komunikasi dalam bentuk apa yang Pak Kadek lakukan tadi? Kalau komunikasi biasanya one on one gitu ya, dekati satu persatu gitu ya. Saya ketika ada waktu gitu ya, ada jam kosong mungkin saya bisa datangi beberapa orang guru gitu ya. Saya biasanya komunikasi di sana. Bagaimana kalau kita laksanakan program ini gitu ya, kedepannya akan seperti ini. Itu yang biasa saya lakukan. Kemarin pernah saya lakukan Pak Herman. Begitu Pak Kadek ya. Saat Pak Kadek melakukan komunikasi one on one itu, apakah mereka, Pak Kadek dengan pihak sekolah, kepala sekolah dan guru itu ada chemistry? Maksudnya ada pemahaman yang sama. Apakah mereka hanya mendengarkan, mengiyakan saat itu juga, terus tidak melakukan tindak lanjut, Pak Kadek? Iya, itu yang sebenarnya menjadi kendala juga Pak Herman. Jadi kurang berjalannya program karena memang kayak tadi, setelah ada komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru kami di sekolah gitu ya. Iya, pada saat itu mereka memang mengiyakan gitu ya, seolah-olah memang program ini kita sepakati bersama. Tapi kenyataannya beberapa bulan kemudian secara berkala berikutnya ini motivasinya berkurang Pak Herman, seperti itu. Ada lagi yang bisa Pak Kadek lakukan selain yang Pak Kadek utarakan tadi? Kalau yang bisa saya lakukan apa ya? Itu mungkin Pak Herman dulu kalau ke guru sih gitu ya. Jadi karena saya pikir pemikiran mereka masih ini ya, masih bisa belum berubah gitu ya. Jadi yang pernah saya lakukan pengimbasan gitu Pak Herman ya. Pertama karena kita dulu sudah pernah belajar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi hal-hal positif tadi itu saya imbaskan ke mereka gitu ya, dengan harapan pola pikir mindset mereka itu bisa berubah gitu ya, bagaimana sebuah sekolah itu harus lakukan perubahan dengan program-program yang berpihak kepada murid. Itu yang pernah saya lakukan Pak. Begitu ya. Oke. Kalau begitu, ya. Pak Kadek sudah menyampaikan, sudah melakukan pendekatan. Sekarang ada lagi enggak yang bisa meyakinkan agar bisa membuat kepala sekolah dan rekan guru itu mengikuti perubahan seperti yang diinginkan oleh Pak Kadek?
Kalau dari saya sih mungkin yang kepikiran saat ini mungkin itu saja Pak Herman. Oke, jadi tadi Hmm. Pak Kade yang pernah lakukan itu melakukan pendekatan, terus komunikasi, tidak ada yang lain. Coba dipikirkan kembali Pak Kade. Sebuah langkah yang harus Pak Kade lakukan agar mereka tidak hanya sekedar yang seperti yang Pak Kade lakukan, mungkin ada yang membuat mereka langsung berubah begitu. Yang akan Pak Kade lakukan nanti. Itu Apa yang yang sudah, itu yang sudah. Terus iya. sekarang yang harus akan lakukan oleh nanti lagi. Uh, yang saya lakukan mungkin ini ya, mungkin apa namanya, refleksi mungkin ya Pak Herman ya. Jadi melihat lagi programnya, mungkin kendalanya di mana gitu ya. Apakah hanya kendala di guru atau justru mungkin programnya yang bermasalah mungkin Pak Herman. Itu yang mungkin saya lakukan. Ketika Pak Kade berefleksi, apa yang Pak Kade rasakan? Dengan refleksi itu Pak Kade punya aksi, oh ya, dengan setelah saya berefleksi saya akan lakukan ini. Iya, biasanya kalau setelah refleksi biasanya saya lakukan tindak lanjut gitu ya. Kira-kira permasalahannya kalau memang di programnya bermasalah, berarti saya perbaiki programnya. Kemudian jika memang setelah refleksi itu bermasalah pada memang warga sekolahnya, jadi biasanya saya lakukan tadi pendekatan secara berkala tadi, gitu ya, terus dan terus. Karena apa? Karena semangat itu kadang menurun kalau tidak kita ingatkan terus, gitu ya. Berarti mungkin saya nanti ingatkan terus warga sekolah kami seperti itu, Pak. Sekali lagi, jadi apa yang akan dilakukan oleh Pak Kade dan alternatif tadi, kapan akan Pak Kade lakukan? Yang pertama yang saya lakukan mungkin yang paling cepat untuk saat ini yang saya lakukan adalah tadi gitu ya, saya lakukan lagi pendekatan one on one gitu ya, karena berbicara dari hati gitu ya, dengan harapan guru-guru kami apa namanya mau berubah gitulah, mau berubah. Kemudian setelah ada pendekatan tadi saya refleksi lagi, kira-kira di bagian mana yang masih kurang, mungkin itu yang saya lakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin mulai besok lah Pak Herman ya, bisa saya lakukan, karena ini memang tidak membutuhkan sesuatu yang sulit-sulit Pak Herman, pendekatan seperti itu. Mungkin besok saya mulai untuk melakukan pendekatan lagi Pak Herman. Siapa yang Pak Kade ajak untuk melaksanakan rencana Bapak itu agar bisa berjalan dengan baik? Kalau ke guru-guru sih yang paling mungkin saya ajak itu adalah kepala sekolah Pak Herman. Jadi karena beliau yang mungkin lebih digugu, ditiru oleh kawan-kawan guru yang lain dan warga sekolah yang lain. Jadi harapannya dengan beliau turun langsung gitu ya, memberikan motivasi one on one juga, guru-guru kami ini selalu bisa berubah secepat mungkin, seperti itu Pak. Oke Pak Kade, luar biasa apa yang Pak Kade lakukan. Gimana perasaannya sekarang? Setelah Pak Kade mengutarakan masalah, sekarang merencanakan aksinya, terus perasaan sekarang gimana? Perasaannya lega sekarang Pak Herman ya. Jadi ternyata yang menjadi kebingungan saya selama ini itu ternyata ada solusi dari permasalahan saya tadi Pak Herman. Oke Pak Kade, terima kasih ya. Ya, baik Pak Herman. Saya yang terima kasih Pak Herman. Jadi saya sekarang sudah plong gitu ya. Jadi permasalahan saya bisa terselesaikan, dan besok sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya akan mulai untuk one on one lagi untuk pendekatannya Pak Herman. Terima kasih sekali lagi Pak Herman. Ya, saya terima kasih karena Pak Kade mau bercerita. Oke, Baik, terima kasih. Selamat siang. baik siang Pak Herman.